Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Kristiadi dengan NPM 20160020 dari Prodi PGSD 4B. Di sini saya akan membuat video guna untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah IPS SD kelas lanjut. Baik, langsung saja kita ke materi. Nah, teman-teman, tahukah kalian tentang kegiatan ekonomi di Indonesia? Jadi, kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan jasa yang bernilai ekonomi. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya pun, manusia memerlukan sumber daya alam yang tersedia di muka bumi ini. Agar sumber daya alam dapat bermanfaat, maka diperlukan pengelolaan terlebih dahulu hingga akhirnya dapat digunakan manusia. Dalam pengelolaannya diperlukan kegiatan ekonomi yang melibatkan pihak-pihak tertentu. Kita sering bertemu dengan orang-orang yang sedang melakukan kegiatan ekonomi pastinya. Kegiatan ekonomi terbagi menjadi kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Yang pertama yaitu kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Contoh, petani menghasilkan padi, jagung, teh, dan kopi. Lalu yang kedua, kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang yang dari produsen menuju ke konsumen. Jenis kegiatan ekonomi distribusi diantaranya meliputi distribusi langsung. Nah, distribusi langsung ini contohnya apa saja? Contohnya yaitu pedagang bakso langsung menjual dagangannya kepada konsumen. Lalu distribusi tidak langsung, tahukah teman-teman? Distribusi tidak langsung ini contohnya PT Pertamina menyalurkan gas LPG melalui agen-agen gas LPG. Lalu yang ketiga, kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan usaha manusia agar dapat memenuhi kebutuhan barang atau bahkan juga kebutuhan jasa. Kegiatan konsumsi berupa menggunakan barang atau jasa secara berangsur-angsur ataupun sekaligus habis pakai. Kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam yang pertama ada pertanian. Nah, pertanian itu penduduk Indonesia sebagian besar adalah petani. Maka dari itu, Indonesia disebut negara agraris. Kegiatan pertanian inilah yang menyediakan berbagai kebutuhan hidup dalam masyarakat secara umum. Pertanian di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Hasil pertanian di Indonesia antara lain yaitu padi, jagung, ubi kayu, kedelai, kacang tanah, dan sayuran. Lalu yang kedua yaitu perkebunan. Perkebunan merupakan usaha penanaman lahan dengan tanaman-tanaman keras. Adapun dua macam perkebunan, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat, dan perkebunan besar biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Perkebunan besar biasanya menanam karet, kelapa sawit, dan tebu. Hasil perkebunan ini lebih ditujukan untuk ekspor, sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Komoditas perkebunan Indonesia diantaranya adalah kelapa, sawit, cengkeh, tebu, teh, tembakau, kopi, kelapa, pala, vanili, karet, lada, dan coklat. Lalu yang
ketiga yaitu peternakan. Tentunya kita mengkonsumsi ayam, telur, susu. Nah, itu tadi adalah hasil usaha dari peternakan. Lalu hasil peternakan tersebut dapat dinikmati untuk kebutuhan pangan dan juga dapat dijadikan kebutuhan bahan industri. Contohnya apa? Nah, kebutuhan bahan industri ini contohnya seperti bulu ayam dapat dijadikan kok, yaitu bola bulu tangkis atau kemoceng. Lalu yang keempat ada perikanan. Usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Nah, tahukah teman-teman perikanan darat ini adalah usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Nah, perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar diusahakan di sungai, danau, rawa, waduk, atau bendungan, di lembah-lembah sungai, serta sawah yang digenangi air selama tanaman padi masih muda. Contoh komoditas perikanan darat adalah ikan lele, ikan mujair, ikan mas, dan ikan gurame. Perikanan air payau diusahakan di tambak-tambak yang terdapat di tepi pantai. Komoditas perikanan payau ini contohnya udang dan ikan bandeng. Nah, lalu perikanan air laut. Perikanan air laut adalah usaha menangkap ikan di pantai atau di laut dan pembudidayaan ikan laut dalam tambak-tambak. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan laut banyak dilakukan oleh nelayan tradisional. Lahan perikanan air laut di Indonesia sangat luas. Contohnya yaitu perikanan air laut adalah ikan tongkol, ikan tuna, ikan bawal, ikan kerapu, dan ikan tenggiri. Lalu yang kelima yaitu kehutanan. Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat melimpah di Indonesia. Hutan dimanfaatkan oleh penduduk untuk berbagai keperluan, baik sebagai sumber pangan, diambil kayunya, maupun sumber tambang dan mineral berharga. Hasil-hasil hutan antara lain yaitu kayu, rotan, dan kemenyan. Selain hasil-hasil tersebut, hutan mempunyai fungsi penting, yaitu menjaga keseimbangan alam. Pepohonan yang tumbuh di hutan membantu peresapan air ke dalam tanah. Dengan demikian bisa menghindari terjadinya banjir. Selain itu, hutan menjadi tempat hidup serta berkembangnya berbagai satwa. Lalu yang keenam, pertambangan. Salah satu contoh hasil pertambangan di Indonesia adalah minyak bumi. Minyak bumi dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, baik rumah tangga, industri, kendaraan bermotor, bahkan sampai perusahaan listrik negara, yaitu PLN. Contoh pemanfaatan sumber daya alam yang lainnya adalah batu bara. Nah, batu bara dimanfaatkan oleh rumah tangga untuk memasak dan berbagai industri seperti industri baja dan semen. Selain itu, batu bara juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kereta api. Penggolongan barang tambang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, bahan tambang mineral logam, contohnya adalah timah, besi, nikel, tembaga, dan emas. Lalu yang kedua yaitu bahan tambang bukan logam. Contohnya adalah keramik, belerang, dan marmer. Lalu yang ketiga yaitu ada bahan tambang sumber energi. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, dan gas. Lalu yang ketujuh adalah perindustrian, kegiatan industri di Indonesia.
Kegiatan industri di Indonesia dilakukan pemerintah dan warga masyarakat. Industri yang dilakukan pemerintah yaitu industri besar, sedangkan industri yang dilakukan masyarakat yaitu industri kecil disebut industri rumah tangga. Tahukah teman-teman contoh dari industri besar yakni industri pesawat terbang, industri otomotif, dan industri elektronik. Sedangkan contoh dari industri kecil yakni anyaman, lalu ada mebel, dan ada batik. Demikian penjelasan tentang kegiatan ekonomi di Indonesia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.